Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Musalla Nurul Hidayah, Komplek TNI AD Bekam RT 05 yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat yang sangat amat berharga, nilainya lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan. Juga tidak kalah pentingnya nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah, dengan adanya berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bersilaturahim, duduk berkumpul, bermuajahah di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim untuk mempererat, untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Juga kita niat iktikaf, kita niat memakmurkan musola atau masjid, niat memakmurkan majlis ilmu, sekaligus kita niat mensyiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang kita cintai, yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, semoga oleh Allah diampuni, dihapus, dan mudah-mudahan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, yaitu ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Semoga manakala ajal datang merenggut nyawa kita, dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau dengan cara menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah.
Kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23 ya. 23 di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Dan sekaligus kita bermunajat, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran, dan semoga dengan barokah bacaan sholawat atas kekasih Allah, kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam perkara-perkara yang buruk. Bitilka niyatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi taklim untuk hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan undangan acara peringatan Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya
dari panitia penyelenggara peringatan Maulid, Majlis Zikir Bardul Qulub, Komplek TNI AD Rindam Jaya. Panitia penyelenggara peringatan Maulid tersebut mengundang kepada kita kaum muslimin untuk kiranya dapat hadir dalam acara tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan malam ini, malam Ahad pukul 20.00 sampai dengan selesai. Tempat di lapangan Komplek TNI Rindam Jaya Sukamana, Jonggol, Bogor. Demikian undangan yang dapat kami sampaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak untuk menyimak beberapa keterangan yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan atau keuntungan bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berinfak atau bersodakoh untuk terselenggaranya peringatan Maulid dan yang mengagungkan hari kelahiran Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari sahabat utama Rasulullah. Bahkan beliau juga adalah mertuanya Rasulullah. Beliau adalah sahabat utama Rasulullah yang paling pertama kali membenarkan terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata beliau, man barang siapa anfaqo yang berinfak atau yang bersedekah dirhaman, 1 dirham, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terselenggaranya pembacaan atau peringatan Maulid Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana, maka adalah ia, rafiqi, akan menjadi temanku, fil jannati, di dalam sorga. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan seperti itu. Siapapun umat Islam yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang berinfak, yang bersedekah untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia nanti akan menjadi temannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di dalam sorga. Artinya ia akan bertemu
dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq di dalam sorga. Ini keterangan yang pertama. Kemudian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, ia telah berkata, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan yang ketiga dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sahida ghazwata Badrin wa Hunainin. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk terselenggaranya pembacaan atau peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah ia seperti orang yang menyaksikan atau turut serta mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Demikian menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau berkata, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab pembacaan maulid Nabi yang dibacakan dalam acara peringatan maulid Nabi tersebut, itu akan menjadi sababiah bahwa ia tidak akan keluar dari alam dunia, melainkan ia keluar dari alam dunia atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Keterangan tersebut terdapat di dalam kitab Syarah Al-Barjanji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abu Jahal saja, Abu Jahal dedengkot kafir yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasulullah, yang selalu menentang terhadap perjuangan dakwah Rasulullah, dan berkali-kali Abu Jahal melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Abu Jahal sendiri yang notabene dia adalah dedengkotnya orang kafir pada waktu itu, menurut keterangan Abu Jahal, oleh karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, saat Rasulullah lahir ke alam dunia,
saat itu Abu Jahal merasa senang. Jadi di hatinya ada perasaan senang. Nah, oleh karena Abu Jahal di hatinya ada perasaan senang di saat Rasul lahir ke alam dunia, menurut keterangan Abu Jahal itu setiap hari Senin oleh Allah dibebaskan dari azab kubur, dan dari jempol jarinya itu keluar air dan dia dapat menikmati atau meminum air tersebut. Itu barokahnya Abu Jahal, di hatinya ada perasaan senang ketika saat itu Rasulullah lahir ke alam dunia. Itu yang notabene Abu Jahal, Abu Lahab, dedengkotnya kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita selaku umatnya yang cinta kepada Rasulullah dan mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, kemudian kita mengorbankan harta kita di jalan Allah, berinfak, bersedekah untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasari rasa cinta kepada beliau, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, tentu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke alam dunia adalah merupakan syiar agama Allah yang terbesar. Dengan sababiyah lahirnya beliau ke alam dunia, ajaran Islam tersebar luas ke seluruh pelosok dunia, ke berbagai belahan dunia. Sehingga apabila kita mengagungkan kelahiran beliau, samalah artinya kita telah mengagungkan syiar agama Allah. Dan orang yang mengagungkan syiar agama Allah, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, adalah sebagai bukti bahwa ia hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Waman, dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Syiar agama Allah yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha, maka sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu min taqwal qulub, bukti nyata dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku umat Rasulullah bukan hanya oleh Allah diperintahkan untuk cinta kepada beliau, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk mengagungkan hari kelahiran beliau, untuk memuliakan beliau, karena Allah saja sangat mengagungkan beliau, Allah saja sangat memuliakan beliau, sehingga pantas dan wajar kalau beliau dikatakan sebagai manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang maha agung. Beliau adalah manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, karena akhlaknya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai beliau dan berusaha untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau, yang pertama dengan
menjalankan atau dengan mentaati segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau. Yang kedua, dengan mengikuti dan meneladani akhlak beliau. Yang ketiga, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin sesudah wafatnya beliau. Kemudian yang keempat, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, juga kepada ijma para ulama, baik ijma para ulama salaf maupun ijma para ulama khalaf. Kemudian yang kelima, dengan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Kemudian yang keenam, dengan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antaranya wasiat beliau yang paling terpenting kepada kita adalah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, dengan berpegang teguh kepada ahlul bait beliau. Kemudian yang kedelapan, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Insya Allah apabila kita mampu mengimplementasikan, merealisasikan, mengaplikasikan, mengamalkan 8 macam perkara tersebut, maka insya Allah itu artinya kita telah mempunyai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sudah mendapatkan kecintaan beliau, maka tentu kita secara otomatis juga akan mendapatkan kecintaan Allah. Karena siapapun manusia yang mendapatkan kecintaan Rasulullah, tentu ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan kecintaan Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika ada kalian semuanya benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, "Hei umatku, kalau kalian benar-benar cinta kepada aku, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Karena aku diutus oleh Allah membawa ajaran agama Allah. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti ajaranku, yaitu ajaran Islam. Aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Ikuti aku." Maka dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, maka jaminan dari Allah untuk kita, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan menjadikan kalian sebagai ashabul jannah, sebagai para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib hukumnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai orang-orang yang telah mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dulu saya pernah menyampaikan sebuah doa. Doa ini alangkah bagusnya apabila kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amalal ladzi yuballighuni hubbak.
Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barad. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Jadi dalam doa ini kita mohon agar kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, tentu Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, tentu surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga akan diberikan kepada kita. Karena Allah sudah ridho kepada kita. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Wa hubbak ma yuhibbuk, dan mohon kecintaan orang yang engkau cintai. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping dalam doa ini kita memohon kepada Allah agar mendapatkan kecintaan Allah, juga kita memohon kepada Allah agar mendapatkan kecintaan orang yang paling dicintai oleh Allah, agar mendapatkan kecintaan dari kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan aku mohon kepada engkau ya Allah amalan, perbuatan, pekerjaan yang dapat menyampaikan aku untuk bisa meraih kecintaanmu. Banyak sekali amalan-amalan yang dapat menyampaikan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah dan Rasulnya. Secara global amalan-amalan tersebut yaitu tidak lain tidak bukan dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan dapat meraih, akan dapat memperoleh kecintaan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, lakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang apabila kita melakukannya Allah suka, Allah ridho, Allah cinta kepada kita. Sholat, ngaji, bangun malam untuk tahajud, qiyamul lail, puasa, sedekah, banyaklah, banyak. Jadi kita memohon kepada Allah dalam doa ini agar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pertolongan untuk dapat melakukan amalan di mana amalan tersebut dapat menyampaikan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menjaga kecintaan di dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kecintaan kita di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya jangan sampai sirna, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap, jangan sampai rusak. Dan tandanya orang yang cinta kepada Allah adalah banyak menyebut nama Allah, banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ibarat kita dulu ketika kita masih bujangan, masih remaja, ketika seorang remaja saat itu dia mempunyai kekasih, jatuh cinta kepada seorang wanita, tentu oleh karena dia jatuh cinta kepada wanita tersebut, maka dia selalu mengingat wanita itu, bahkan selalu menyebut-nyebutnya, ngobrol dengan siapapun, bahan obrolannya ada tentang kekasihnya, banyak disebut namanya, banyak diingat di setiap saat, di setiap waktu, karena cinta kepada wanita tersebut. Demikian pula kalau kita benar-benar cinta kepada Allah,
tandanya cinta kepada Allah, kata Nabi dalam hadis, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tandanya, cirinya cinta kepada Allah, hubbu dzikrillah, adalah suka berzikir kepada Allah, suka ingat kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu ingat kepada Allah. Ibarat dalam lagu dikatakan, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau ke pasar, ingat kamu, aku sedang di perjalanan, ingat kamu. Itu lagu tentang seorang yang sedang kasmaran. Tapi kamunya di sini kita ganti, yang dimaksud adalah Allah. Aku mau makan, ingat engkau. Engkau di situ Allah. Ketika kita mau makan, ingat engkau, ingat Allah. Berarti sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Karena selalu ingat kepada Allah. Aku mau tidur, ingat Allah. Maksudnya ketika mau tidur kita baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma laka aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa aljatu johri ilaika rabbata wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabika allazi arsalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu latifum bi ibadi, Allahu hafizun qadimun ajalin hayyun qayyumun la yanamu biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca doa tersebut sebelum tidur, itu tandanya kita cinta kepada Allah, karena sebelum tidur kita menyebut nama Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan ketika kita akan melakukan kebaikan apapun, jangan lupa kepada Allah. Itu tandanya orang yang cinta kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Demikian pula tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah adalah wa alamatu hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kasratus salawati alaih. Tandanya orang yang cinta kepada Rasulullah, dia banyak menyebut nama Rasulullah dalam bacaan sholawat. Artinya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mumpung bulan Maulid masih tersisa, masih ada kurang lebih sekitar 7 hari lagi, di mana di bulan kelahiran beliau ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Walaupun di bulan-bulan sebelumnya kita selalu membaca sholawat, namun di bulan Maulid ini bacaan sholawatnya lebih dikencangkan lagi, lebih diperbanyak lagi. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita baca sholawat tiap hari 100 kali, ya di bulan Maulid ditingkatkanlah, ditambah jadi 200 atau 300 atau 500 atau 1000. Jadi seyogianya lah bagi kita yang benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah dan mengharapkan syafaat dari beliau di hari kiamat, dan benar-benar ingin diakui sebagai umatnya dan ingin masuk ke dalam surga berjumpa bersama beliau, maka perbanyaklah membaca sholawat di bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Masih tersisa 7 hari lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya sholawat yang sudah saya sampaikan, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyu sholli alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaih, wa sholli ala Sayyidina Muhammad
kama yang bagi sholatu alaihi. Alangkah bagusnya sholawat ini kita baca tiap hari, ya minimal kalau mampu 100 kali lah. Kalau belum mampu 100 ya 10 kali lah. Enggak mampu juga 10 kali ya 5 kali lah. Enggak mampu juga ya 3 kali lah. Enggak mampu juga ya 2 kali lah. Masih enggak mampu juga minimal jangan sampai enggak sekali aja baca sholawat ini. Enggak mampu juga udah aja modar aja deh. Modar udah kebangetan. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyu salliya alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Kita baca 2 kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ay yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ay yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi salatu alaihi. Mudah-mudahan bapak-bapak hafal sholawat ini dan diamalkan setiap hari ya minimal 10 kali lah. Pagi 10, sore 10. Insya Allah kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali taklim kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam taklim yang mulia ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna malam barakah yakfina li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati dinil Islam. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.